Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Di beberapa video yang sudah saya buat di channel ini, saya sudah pernah membahas bagaimana perkembangan bahasa Indonesia yang ternyata sudah diakui oleh UNESCO, salah satu lembaga PBB yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya. Nah, di video saya ada dua versi, ada video yang berbahasa Indonesia dan juga ada video yang berbahasa Inggris. Di mana video berbahasa Inggris tersebut terkait dengan Malaysia ternyata merespon bahwa Malaysia seharusnya dalam hal ini bahasa Melayu seharusnya juga layak untuk terdaftar di UNESCO. Tetapi memang bahasa Indonesia ini memang sudah terdaftar di UNESCO sebagai bahasa resmi ketika mengadakan rapat atau mengadakan konferensi, dan memang hal ini sudah sah dilaksanakan dan sudah ditandatangani oleh Badan UNESCO sejak November 2023 kemarin. Tetapi memang Malaysia terus merespon hal ini dan kita akan terus menunggu bagaimana perkembangannya. Dan ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena memang antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu itu memang sangat bagaimana ya penjelasannya ini seolah-olah mereka dalam tanda kutip bangsa Melayu ini tidak terima dengan hal ini. Ya kalau kita berbicara bangsa Melayu tentunya bukan hanya di Malaysia, tapi juga ada di beberapa kawasan di Semenanjung Malaya seperti Brunei, kemudian juga ada daerah-daerah yang ada di Indonesia, bahkan juga ada di Riau ya begitu. Kemudian ada di Singapura juga, ya tentunya memang bermuara di Malaysia karena memang negara ini secara geografis sangat berdekatan dengan Indonesia. Tetapi memang di video ini kita akan mengkaji lagi terkait dengan musik, di mana musik dangdut oleh Rhoma Irama, Raja Dangdut, ingin didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia tak benda. Ini akan kita kaji pada episode kali ini. Apakah nanti musik Malaysia juga akan ikut didaftarkan oleh salah satu musisi yang ada di sana? Ya siapa tahu. Ya ini kita akan coba kaji, kita coba bahas lagi lebih mendalam. Ayo kita putar dulu intronya sebelum kita dengarkan musik Melayu. Musik adalah salah satu media bahasa yang bersifat universal. Karena dengan musik semua perbedaan menjadi satu. Dengan musik semua budaya bisa terangkum di dalamnya. Dan seluruh perasaan-perasaan bisa tercerminkan melalui media musik. Banyak sekali genre-genre musik yang ada di dunia ini. Mulai dari jazz, pop, kemudian rock, bahkan sampai musik klasik. Dan salah satu dari berbagai jenis genre musik itu terdapat di daerah kita, yaitu daerah Indonesia. Ya tentu kalau kita berbicara tentang kepulauan Indonesia, jenis musiknya juga sangat banyak, sangat beragam ya. Ada musik keroncong, ada musik daerah-daerah lain, ada tari-tariannya juga. Tetapi memang dalam hal ini mari kita mengerucut kepada musik yang sangat identik dengan Indonesia, yaitu musik dangdut. Karena memang dangdut ini sangat populer di Indonesia dan dangdut is the music of my country. Ya begitu salah satu petikan dari salah satu grup band Project Pop. Lagu ini sudah dirilis mungkin sekitar tahun 2000-an awal begitu. Nah, di beberapa bulan kemarin, tepatnya di bulan November, mungkin Anda sudah mengikuti perkembangannya. Saya tertarik untuk membahas hal ini karena memang bahasa ini adalah sebuah unsur yang tidak bisa dilepaskan dari peradaban manusia. Karena bahasa itu merupakan sebuah elemen terpenting untuk manusia bisa menciptakan peradaban, membuat sejarah, kemudian mencatat naskah dan seterusnya. Dan bahasa ini juga digunakan di berbagai sektor. Ya salah satunya adalah di bidang pendidikan, kebudayaan, sejarah, bahkan untuk bahasa musik. Ya bohong kalau musik itu tanpa bahasa.
Ya di mana-mana banyak musik, bahkan ada musik yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Ya, salah satunya tentu Anda sudah mengenal dulu di Asian Games 2018 betapa banyak lagu-lagu official, lagu-lagu resmi dari Asian Games yang diterjemahkan ke berbagai macam bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Thailand, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Nah, begitu juga musik. Ya, di tahun 2003 kemarin, tepatnya di bulan November 2023, bahwa UNESCO sudah resmi menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi dalam sidang ataupun dalam rapat UNESCO, ya, salah satu badan PBB yang membidangi kebudayaan, sosial dan pendidikan. Kemudian dalam hal ini Malaysia tidak tinggal diam. Ya, Malaysia, negara tetangga kita ini, merespon bahwa selayaknya bahasa Melayu juga layak untuk didaftarkan dan menjadi salah satu bahasa resmi di PBB. Karena mengingat bahasa Melayu ini memang adalah salah satu bahasa daerah yang terdapat di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Riau. Tetapi memang kita tidak akan membahas lagi hal itu. Silakan Anda bisa menyimak video saya di channel ini. Ada dua versi videonya, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, terkait dengan musik dangdut yang akan didaftarkan oleh Bang Roma, ya, salah satu legenda hidup musik dangdut Indonesia ini, ternyata Bang Roma itu sudah menyiapkan strategi dan juga konsepnya. Bagaimana caranya agar dangdut, ya, salah satu musik bergenre khas Indonesia, agar terdaftar di UNESCO sebagai warisan tak benda atau intangible cultural heritage begitu. Langkah-langkahnya sudah sedemikian diatur oleh Bang Haji ini. Bahkan Bang Haji sudah meminta persetujuan dari PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, dan juga sudah bertemu dengan Pak Sandiaga Uno, Kementerian Ekonomi dan Kreatif. Seperti apa konsepnya kita masih menunggu, karena Bang Haji juga sudah masih menggodok bagaimana konsep dari musik dangdut agar bisa terdaftar di UNESCO sebagai warisan tak benda. Mudah-mudahan saja ini bisa terrealisasi dan UNESCO segera merespon, karena memang musik dangdut ini hanya ada di Indonesia. Ya, banyak sekali musik-musik dangdut yang memang berasal dari daerah-daerah yang mengalami perubahan serta mengalami perkembangan zaman. Ada dangdut koplo, ada dangdut yang murni, ada dangdut remix, dangdut pop, dangdut rock dan sebagainya. Tetapi memang dangdut ini salah satu identitas dari bangsa Indonesia yang terkenal dengan hentakan gendangnya, kemudian memiliki lirik-lirik yang sangat energik, kemudian beatnya juga sangat cepat. Nah, terkait dengan ini ada hal yang menarik, karena dangdut ini juga sebetulnya adalah salah satu musik Melayu. Karena di salah satu petikan lirik Bang Haji Rhoma Irama mengatakan bahwa di Viva Dangdut, ya kalau nggak salah judulnya seperti itu, musik dangdut itu sebetulnya adalah ini musik Melayu berasal dari Delhi, lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi. Jadi sebetulnya dangdut ini musik Melayu. Nah, pertanyaan besarnya, jika dangdut bisa didaftarkan dan hendak didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan tak benda, bagaimana dengan musik Melayu? Karena memang sebetulnya ya, saya bukan orang musik dan saya tidak mengerti bagaimana musik itu. Bagaimana sebenarnya Melayu ini, apakah musik Melayu juga akan didaftarkan kepada UNESCO, atau mungkin nanti musik dangdut bakal diklaim oleh orang Melayu? Ya, kita bahas dulu dari segi historisnya ya. Jadi musik Melayu ini sebetulnya berkembang di daerah pantai timur Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga ada di Minangkabau begitu. Jadi di daerah-daerah pantai timur itu, pantai timur selatan, pantai timur Sumatera dan Kalimantan, kemudian di Semenanjung Malaya, musik Melayu ini sangat berkembang dengan pesat ya, karena salah satu musik tradisional. Dan juga Melayu ini dalam perkembangannya, tepatnya di abad ke-16, itu dipengaruhi oleh musik Jawa. Ya, kalau musik Jawa berarti ada gamelan, ada yang semacam yang ditabuh itu seperti gendang dan seterusnya. Jadi mengalami pertukaran budaya, karena memang orang Jawa kan dulu perantau ya, pelaut seperti itu.
Jadi barangkali dulu musik Jawa sudah masuk ke sana, ke daerah pantai timur dari Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Semenanjung Malaya. Tetapi kemudian 100 tahun berikutnya, tepatnya di abad ke-17, ternyata musik Melayu ini mengalami pergeseran dan juga mengalami perubahan yang cukup signifikan karena pada waktu itu Indonesia dan juga di Semenanjung Malaya, tepatnya di Malaysia, itu ada kolonialisme dari bangsa Belanda dan juga Portugis. Kalau di Indonesia bangsa Belanda, sedangkan di Semenanjung Malaya ada bangsa Inggris. Sehingga musik Melayu mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dari segi equipment atau alat-alat yang digunakan dari musik tersebut ya. Sudah mulai menggunakan alat-alat yang lebih modern seperti gitar, biola, trompet, ada juga piano dan seterusnya. Dan hal ini mengakibatkan musik Melayu ini berkembang begitu pesat ya, hingga abad ke-18, abad ke-19, bahkan musik keroncong itu juga termasuk musik Melayu. Karena memang beatnya, memang musik Melayu terkenal dengan beat yang sangat santai, beda dengan musik rock ya, yang beatnya juga sangat cepat. Dan kemudian musik Melayu ini ciri-cirinya adalah dari lirik. Lirik dari musik Melayu biasanya identik dengan suasana hati, kemudian dakwah Islam, karena memang pada waktu dulu Melayu ini, musik Melayu digunakan dengan sarana dakwah. Kita banyak mengenal musisi-musisi Melayu yang sangat besar ya, di dalam kategori musik religi seperti Raihan kalau dari negeri Malaysia. Bahkan ada musik Melayu yang di tahun 90-an itu sempat merajai industri musik di tanah air ya, di Indonesia. Dulu di tahun 90-an awal hingga 2000-an awal, musik Melayu ini sangat mendominasi. Kita tahu bahwa dulu mungkin waktu Anda masih zaman SD, waktu kecil, ada slam, ada ada eksis, kemudian ada UKS, ada macam-macam ya, banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena musisi Melayu pada waktu itu sangat mendominasi. Dan orang Indonesia juga suka musik Melayu pada dekade 90-an hingga 2000-an awal tersebut. Kemudian musik Melayu mengalami perkembangan lagi dan saat ini musik Melayu masih terus eksis dengan ciri-ciri khasnya. Ciri yang berikutnya adalah dari equipment atau dari alat-alatnya. Alat Melayu biasanya menggunakan rebana, kemudian rebab, dan juga menggunakan suling. Ya, sesekali mereka menggunakan gendang seperti lagu dari Siti Nurhaliza, ya, seorang artis Melayu yang sangat terkenal bahkan sudah go internasional. Ada lagu Laksmana Raja di Laut yang dipopulerkan oleh Iyeth Bustami. Kemudian ada juga musik-musik Melayu yang bernuansa kegembiraan dari seseorang. Dan ya, macam-macam ya sebetulnya. Anda bisa searching sendiri di internet bagaimana musik Melayu itu mengalami perkembangan dan juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tetapi memang kita kembali kepada pokok permasalahan dari video ini. Jadi Bang Roma itu ingin mengusulkan bahwa musik dangdut layak dan seharusnya diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda atau intangible cultural heritage. Bagaimana ini mekanismenya, konsepnya seperti apa, kita masih menunggu terkait dengan hal itu. Mudah-mudahan saja bisa diakui, dan jika ini diakui, wah, Indonesia dalam hal ini patut berbangga karena musiknya adalah salah satu yang diakui oleh dunia ya. Jadi jangan lagi ada hal-hal yang tentunya mendiskriminasikan musik dangdut ya, seperti goyangan yang kurang pas, kemudian lirik yang kurang sopan, seperti itu. Mari kita dukung. Nah, jika memang hal ini benar-benar terjadi, saya yakin Malaysia juga akan merespon dalam hal ini. Ya, sepertinya bukan hanya Malaysia ya, kalau kita berbicara Melayu, karena bahkan di daerah Filipina itu juga ada yang berbahasa Melayu sedikit. Ya, kemudian Brunei, Singapura itu sebetulnya akan merespon juga hal ini. Tapi memang kalau kita mengacu kepada musik dangdut yang ada di Indonesia, ya memang saat ini musik dangdut sangat populer ya, karena perkembangannya juga sangat-sangat signifikan. Bahkan ada ajang pencarian bakat, ada Dangdut Akademi Asia dan seterusnya. Itu merupakan sebuah
sebuah upaya untuk mempertahankan atau memperkenalkan musik dangdut kepada dunia internasional. Salah satunya adalah dengan mengadakan audisi-audisi yang mana audisi tersebut memang terus dipertahankan, terus di-upgrade dan terus diperbaiki bagaimana ratingnya, bagaimana konsepnya. Ya seharusnya ini bisa direspon oleh masyarakat kita Indonesia. Walaupun musik dangdut itu dulunya terkenal dengan musik yang kampungan, tetapi memang Bang Haji Rhoma Irama dalam hal ini bisa mengubah citra musik dangdut yang sama dengan equal dengan musik rock yang melanda pada Indonesia pada saat itu. Sehingga musik Melayu ini memang awalnya adalah musik yang digunakan di wilayah timur pantai Sumatera, Kalimantan dan juga Semenanjung Malaya yang juga salah satunya menghasilkan musik dangdut. Ya tentunya dari perjalanan yang sangat panjang, dari pengaruh musik Jawa, dari pengaruh musik Belanda, musik Inggris dan seterusnya sehingga melahirkan musik dangdut. Walaupun juga ada campur tangan dari musik India dan juga Arab ya kalau kita mendengarkan musik Melayu itu. Terutama dari segi lirik dan juga alat-alat atau equipment. Sehingga bagaimana musik Melayu yang seharusnya sebetulnya bisa mirip-mirip lah kalau dengan dangdut. Tetapi memang beatnya dangdut dan beat Melayu dangdut itu juga beda ya. Coba Anda dengarkan musik dangdut Melayu dan musik dangdut yang ada di Indonesia. Kalau musik dangdut Melayu seperti Cindai yang dipopulerkan oleh Siti Nurhaliza, kemudian Laksmana Raja di Laut, dan juga musik-musik dangdut yang ada di Indonesia. Coba Anda dengarkan pasti akan berbeda nuansanya. Ya karena memang alat-alatnya juga berbeda, lirik-liriknya juga berbeda. Ya mudah-mudahan saja kalau misalkan barangkali UNESCO mengambil kebijakan jika memang musik dangdut ini terdaftar, ya barangkali UNESCO juga bisa merekomendasikan musik Melayu sebagai musik yang terdaftar juga di UNESCO sebagai warisan tak benda. Musik Melayu, musik dangdut Melayu seperti apa atau musik Melayu seperti apa? Ya saya kurang tahu. Tetapi memang musik Melayu itu kan juga banyak jenisnya, genrenya juga banyak. Ada yang pop, ada yang jazz, ada yang keroncong, ada yang rock juga. Seperti apa konsepnya ya mari kita tunggu saja. Tetapi memang kita wajib mengapresiasi, menginisiasi bahwa musik dangdut ini akan berkembang pesat, terutama kalau sampai ini diakui oleh UNESCO, kita wajib berbangga dengan hal ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan ilmu pengetahuan baru kepada Anda. Kalau misalkan ada kritik atau komentar silakan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.